Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang File Open dan Load Balance, konfigurasi load balance firewall Menjel. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi load balance menggunakan metode root rule. Pada pertemuan ini kita akan mencoba konfigurasi jenis load balance lainnya, yaitu load balance firewall Menjel. Load balance firewall Menjel lebih handal dibandingkan kedua metode load balance sebelumnya, ECMP dan root rule. Karena load balance firewall Menjel ini kita bisa mengartikan paket berdasarkan protokolnya. Jadi misalkan apabila kita menginginkan manajemen domain dan manajemen bandwidth, itu bisa dilakukan pada load balance firewall Menjel. Contoh penggunaan firewall Menjel. Apabila PC klien 1 ingin melakukan internetan, maka harus menggunakan jalur internet ISP1. Kemudian apabila PC klien 2 ingin melakukan internetan, maka harus menggunakan jalur internet ISP2. Contoh yang lainnya, misalkan kita menginginkan akses domain tertentu harus menggunakan jalur internet ISP1, dan untuk mengakses domain lainnya menggunakan jalur internet ISP2. Kemudian contoh yang lainnya, misal untuk HTTPS harus menggunakan jalur internet ISP1, sedangkan untuk mengakses HTTP menggunakan jalur internet ISP2. Selanjutnya mari kita melakukan konfigurasi load balance filter Menjel. Kita ke MikroTik Customer. Sebelumnya kita akan menghapus rule pada IP root. Nah, di sini pada rule pada IP root kita hapus saja. Delete. Kemudian delete. Kemudian kita ke tab root. Nah, pada root list di sini untuk yang default rootnya kita disablekan saja terlebih dahulu. Kemudian yang ISP1-nya kita disablekan. Mari kita mulai konfigurasi load balance firewall Menjel. Untuk contoh kasusnya, untuk PC klien 1 ketika ingin melakukan akses ke internet, maka harus menggunakan jalur ISP1. Untuk PC klien 2 ketika ingin melakukan akses internet, maka harus menggunakan jalur ISP2. Kemudian mari kita ke firewall, IP firewall. Kemudian kita ke tab Menjel, kemudian kita tambahkan. Kita buat rule pertama untuk PC klien 1. Klik tambah, kemudian pada tab general, pada chainnya kita pilih pre-routing. Kemudian untuk source address-nya kita ketikkan IP klien 1 yaitu 10.10.10.2. Lalu kemudian pada tab action kita pilih mark routing. Nah, kemudian di new routing mark kita bisa mengetikkan namanya apa saja. Misalnya di sini kita ketikkan saja Menjel PC klien 1. Nah, mark Menjel ini sama seperti table pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita klik apply, klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi rule kedua untuk PC klien 2. Klik tambah. Kemudian pada tab general kita pilih pre-routing. Kemudian untuk source address-nya kita arahkan ke PC klien 2 untuk IP address-nya yaitu 10.10.10.3. Kemudian pada tab action-nya kita pilih mark routing. Kemudian pada new routing mark-nya ketikkan namanya bebas mau apa saja, kita ketikkan di sini Menjel untuk namanya. Kemudian PC klien 2. Nah, untuk mark routing ini sama seperti table pada pertemuan sebelumnya. Apply, OK. Kita ke root, kemudian tambahkan
Untuk destination address-nya biarkan saja default seperti ini. Kemudian untuk gateway-nya untuk gateway yang pertama untuk PC client 1 yaitu IP ISP1, IP-nya yaitu 192.168.1.1. Artinya ketika PC client 1 akan internetan, maka akan menggunakan jalur internet ISP1. Nah, kemudian untuk routing mask-nya, kotak routing mask, pilih Menjel PC client 1 yang sudah kita deskripsikan pada tabel routing. Kemudian klik apply, klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang kedua untuk PC client 2. Klik tambah, kemudian pada kotak destination address-nya kita biarkan saja default root seperti itu 0.0.0/0. Kemudian untuk gateway-nya yang kedua untuk PC client 2 yaitu IP ISP2, IP-nya 172.16.1.1. Kemudian untuk kotak routing mark-nya kita pilih Menjel PC client 2 seperti yang sudah kita deskripsikan pada tabel routing. Kemudian klik apply, klik OK. Nah, kemudian akan terlihat pada root list ada 2 AS, satu untuk ISP1 dan satunya lagi untuk ISP2. Statusnya aktif statik. Selesai untuk routing tabelnya. Selanjutnya kita akan mencoba hasil konfigurasi ini pada PC client. Kita mulai pada PC client 1 dulu ya. Nah, kita coba pada PC client 1 ini ketikkan ping ke alamatnya internet atau ke alamatnya Google. Ping 8.8.8.8 kemudian enter. Nah, kemudian nanti kita akan melakukan trace ke 888 apakah PC client ini menggunakan jalur internet ISP1 atau ISP2. Kita ketikkan trace 8888 kemudian enter. Ya, di sini terlihat pada trace PC client 1 itu menggunakan jalur internet ISP1 192.168.1.1. Berarti sudah sesuai dengan yang kita konfigurasi. Selanjutnya kita akan mencoba pada PC kedua. Apakah konfigurasi kita sudah berhasil? Nah, pada PC klien kedua kita coba ketikkan ping ke internet, misalnya ke alamatnya Google. Kemudian kita enter. Kemudian kita akan melakukan trace PC client 2 ini menggunakan jalur internet yang mana? Jalur internet ISP1 atau ISP2. Kita coba ketikkan trace 8888 kemudian enter. Oke, ya di sini terlihat pada trace bahwa untuk PC client 2 ini menggunakan jalur internet ISP2. Berarti sudah sesuai dengan yang kita konfigurasi. Jadi seperti itu ya untuk konfigurasi load balance metode firewall Mangle ini. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.